teman-teman semuanya. Selamat datang di program kami, Scholarship for Us. Pada malam hari ini, kita mengadakan program Nobar MIXT, beasiswa MIXT dari Jepang. Oke, di mana pada malam hari ini, saya, Wawan Kurniawan, sebagai host pada acara pada malam hari ini, dan juga untuk malam hari ini, narasumbernya yaitu Mbak Tuti Alawiyah, SPD MA. Beliau ini adalah okay. Beliau ini adalah penerima atau awardee beasiswa MIXT Jepang. Nah, beliau ini jurusannya yaitu Japanese Studies di Osaka Kyoto University tahun 2013-2014 ini ya guys. Jadi maaf. Ini Mbak Tuti ini magister programnya di International Media Communication and Tourism Studies Hokkaido University 2018-2020. Nah, tentunya pada malam hari ini kita akan mengupas tuntas lebih dalam tentang beasiswa MXT ini dari Mbak Tuti Alawiyah tentunya. Oke, siap ya? Sebelumnya, kami dari Beasiswa Untuk Kita, Manajemen Scholarship for Us, mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kami, yaitu Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, selaku media partner kami pada malam hari ini. Dan juga seluruh manajemen Scholarship for Us yang telah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir pada malam hari ini dalam persiapan Nobar beasiswa MXT Jepang. Oke. Langsung saja, untuk mengecek waktu yang pada malam hari telah kita lakukan, langsung saja kita berikan waktu kepada Mbak Tuti Alawiyah, SPD MA, untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas Wawan. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya bisa berada di sini bersama teman-teman semua, membagikan pengalaman gitu ya, mengenai beasiswa Max yang pernah saya dapatkan. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit manfaat untuk teman-teman semua yang sekarang di sini sedang mencari beasiswa. Oke, yang pertama, sebelumnya mungkin saya perkenalan diri dulu ya. Mungkin tadi sudah dikenalkan sedikit oleh Mas Wawan, namun kita kenalan lagi. Nama saya Tuti Alawiyah. Asli saya dari Indramayu, Jawa Barat, namun saya tinggal di Jakarta. Dari dulu tinggal di Jakarta gitu dari kecil, dan saya berkuliah S1 di jurusan Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Jakarta tahun 2009 sampai 2014. Di antara pendidikan S1 saya mengambil beasiswa Max untuk program Japanese Studies karena saya belajar bahasa Jepang dan budayanya gitu ya, jadi saya mau langsung mengaplikasikannya di Jepang lewat program beasiswa ini di Osaka Kyoto University. Di tahun terakhir saya di UNJ saat itu 2013 sampai 2014. Kemudian saya lulus di tahun 2014 dan 2015 Maret saya wisuda. Setelah itu bekerja 2 tahun di Jakarta, perusahaan Jepang. Kemudian saya berpikir untuk kembali melanjutkan studi S2 lewat jalur beasiswa yang sama, yaitu Max juga, di program Research Student. Pada saat itu, pertama saya 1 tahun di Center of Advanced Tourism Studies, Hokkaido University, 2017 sampai 2018. Setelahnya saya lanjut ke program Magister di International Media Communication and Tourism Studies, sama di Hokkaido University juga, sampai dari 2018 sampai Maret kemarin 2020 saya baru wisuda. Ya, sekarang ini saya domisili sudah tidak di Hokkaido lagi. Saya domisili sekarang di Osaka, Jepang. Sudah bekerja, alhamdulillah. Oke, jadi mungkin pertama ya, apa sih Max itu gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di sini sudah banyak tahu ya, Max adalah taunya itu beasiswa dari Jepang gitu. Namun sebenarnya Max itu, atau kalau orang Jepang sebutnya Monbuka Gakusho atau Monbusho, atau ada lagi yang nyebut Monkasho. Itu satu satu nama gitu,
satu bidang, yaitu sebenarnya adalah Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology of Japan. Jadi kalau misalkan orang awam, kita tuh biasa menyebutnya ya Kementerian Pendidikan dan Budayanya Jepang gitu. Dan mereka itu organisasi kementeriannya Jepang ya. Dan punya banyak program, salah satunya adalah lewat beasiswa ini gitu. Jadi Japanese Government, Monbu Kagakusho, MAX gitu. Jadi Max ini adalah beasiswa, ini yang saya dapat dari ininya ya, dari linknya langsung ke Max-nya itu adalah beasiswa yang untuk mensupport mahasiswa asing dari berbagai negara gitu ya, yang diseleksi melalui rekomendasi kedutaan besar atau konsulat jenderal Jepang di negara masing-masing, lalu dari universitas juga maupun dari otoritas tertentu yang mungkin punya link kerjasama dengan Max di Jepang. Tapi kalau di Indonesia, umumnya itu ada 2 jalur, yaitu yang pertama jalur seleksinya G2G, itu government to government. Jadi dari pemerintah Indonesia langsung ke pemerintah Jepang. Ini lewat jalur G2G ini adalah daftarnya nanti lewat kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia, yang ada di Sudirman itu ya, dekat Bundaran HI. Mungkin teman-teman Jakarta. Jakarta. Lalu yang kedua adalah U2U. U2U ini artinya university to university. Jadi antar universitas yang ada di kedua negara, Jepang maupun Indonesia. Jadi kalau misalkan di Indonesianya di universitas-universitas tertentu punya link ikatan kerjasama gitu dengan universitas di Jepang, ini siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi universitas tersebut bisa apply gitu. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan G2G dan U2U ini sebenarnya lebih susah adalah yang jalur G2G, karena dari pemerintah ke pemerintah otomatis yang apply lewat kedutaan besar dari seluruh Indonesia gitu. Jadi ibaratnya persaingannya dari seluruh Indonesia. Sedangkan kalau dari U2U, bisa dikatakan kalau U2U ini saingannya ya antar kampus aja gitu. Jadi di kampus tertentu, katakanlah yang sering yang saya dengar itu ITB atau IPB gitu ya, kampus-kampus top di Indonesia itu punya U2U dengan kampus Jepang gitu. Jadi anak-anak mahasiswa kampus itu bisa langsung apply untuk seleksi di dalam kampus dulu, baru berangkat ke Jepang gitu. Dan kalau saya sendiri, karena pada saat saya di tahun 2009 sampai 2014 kuliah di UNJ, yaitu masih belum ada ikatan U2U dengan universitas di Jepang, maka saya ikut jalurnya yang G2G. Oke, jadi sebenarnya program-program beasiswa apa aja sih yang Max sediakan gitu ya? Banyak. Jadi kalau teman-teman mau cari info tentang beasiswa Max, kalau cari di Google gitu ya, misalkan teman-teman sebut Max gitu, sudah dengan keyword itu sudah akan ke link ke biasanya yang paling atas itu adalah websitenya Kedutaan Besar Jepang. Tuh, karena disinilah sumber utama gitu ya, tempat kita apply, disitulah banyak terdapat informasi mengenai beasiswa Max ini. Dan dia ada banyak program beasiswanya, mulai dari undergraduate, kalau teman-teman yang masih di SMA gitu ya, masih di SMA atau SMK mau lanjut kuliah di Jepang langsung gitu, bisa yang ikut undergraduate program, jadi S1-nya di sana. Lalu yang ada research student yang saya bahas kali ini gitu ya, ada juga yang College of Technology, ini yang setara bidang D3 di Indonesia, jadi kuliahnya 3 tahun, tapi hanya di jurusan teknik, dan tekniknya itu macam-macam ya, ada banyak. Lalu ada juga yang Specialized Training College, ini kayak sekolah kejuruan yang 2 tahun sistemnya. Ini juga ada banyak, mau sekolah kejuruan apapun bisa dicari gitu ya di Jepang. Lalu yang berikutnya adalah teacher training. Kalau teacher training ini adalah program untuk teman-teman yang udah jadi guru. Jadi kalau teman-teman ada yang berprofesi guru di sini, mau ke Jepang gitu ya, bisa ikut nih program ini. Tapi syaratnya kalau nggak salah dulu saya pernah dengar minimal 5 tahun dulu.
di Oh, 4 Indonesia tahun jadi guru. mengajar gitu ya. Nanti ikut program ini baru bisa berangkat ke Jepang gitu. Nanti di sana itu kayak mungkin studi banding juga gitu ya sambil praktek gitu ya. Jadi ngeliatin gimana guru-guru di Indonesia di Jepang mengajar, nanti cara program pembelajaran di sana diserap dan dibawa ke Indonesia gitu sih tujuannya gitu. Lalu yang banding terakhir, ya, Mbak, ya. kayak gitu. Yang terakhir adalah yang Japanese Studies gitu ya, bahasa dan budaya Jepang. Ini course yang khusus untuk anak-anak yang biasanya di S1-nya belajar tentang pendidikan atau sastra Jepang gitu. Jadi kayak yang saya kan tadi di UNJ pendidikan bahasa Jepang ya. Jadi untuk memperdalam bahasa saya sama budaya, saya ikut program ini sebelum lulus saat itu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa disesuaikan gitu ya, mau ikut yang mana gitu dengan kondisi teman-teman masing-masing. Namun pada kesempatan kali ini yang saya akan bagikan ke teman-teman adalah tentang beasiswa yang pasca sarjana S2 atau S3, yaitu program research student ini ya. Oke, jadi fasilitas beasiswanya apa aja sih gitu kan? Biasanya beasiswa kan ada yang parsial, ada yang fully funded gitu. Nah, kalau Max ini, terutama yang research student ini, bisa dikatakan adalah beasiswa yang fully funded. Jadi semuanya udah dapat gitu ya. Rinciannya apa aja, yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama itu biaya kuliah ditanggung sepenuhnya. Itu benar-benar kita sama sekali, saya sendiri sama sekali nggak keluar uang apapun untuk kuliah gitu ya, SPP udah semua gitu. Terus biaya, kan biasanya kalau masuk perguruan tinggi Jepang kan ada tes gitu ya, biaya tesnya tuh biasanya ada, biaya seleksi juga ada. Tes masuk. Tes masuk. Itu saya udah nggak bayar sama sekali, jadi semua ditanggung oleh Max. Lalu yang kedua, saya dapat tunjangan hidup gitu, jadi kayak stipend. Jadi uang saku ya ibaratnya. Ini tuh kalau untuk yang research student gitu ya, yang nantinya mau S2 atau S3, kayak gini, dapatnya kurang lebih 143.000 yen per bulan untuk yang research student ya. Yang mahasiswa S2 yang udah masuk program master, tambah 1.000 yen, yaitu 144.000 yen per bulan. Lalu untuk yang program S3 juga 145.000 yen per bulan. Ini bisa mungkin teman-teman bisa dikalikan gitu ya dengan kurs Indonesia sekarang yen tuh berapa rupiah gitu. Kalau tadi pagi saya lihat sih 139 ya. 139. Iya, lebih tinggi. Jadi ya bisa dikalikan sendiri. Segitu dapatnya gitu. Lalu juga ada tiket pesawat pulang Indonesia, pulang pergi gitu ya, Indonesia Jepang gitu. Tapi pulang perginya ini adalah hanya pada saat program berlangsung dan program selesai gitu. Jadi kalau misalkan kayak saya kemarin program research student sampai S2 kan saya 3 tahun ya di Hokkaido. Nah itu tuh perginya ditanggung. Terus kalau di tengah kuliah saya kangen gitu ya mau pulang ke Indonesia, itu ya saya bayar sendiri gitu. Tapi nanti setelah programnya selesai, kalau saya mau pulang baru dibiayai oleh Max. Jadi kalau mau mudik ya, ibaratnya kalau anak rantau kan kangen rumah, pengen mudik gitu, itu uang sendiri. Terus kita juga bebas biaya visa gitu. Kan visa pelajar, visa ke Jepang gitu ya, macam-macam ya. Ada yang visa turis. Kalau ini kita visa pelajar, itu juga harusnya bayar, tapi semuanya ditanggung Max. Jadi kita tinggal ngasih paspor aja, nanti dibikinin diurusin sama mereka. Tinggal terima jadi nih. Terima jadi, tinggal dapat tiket gitu, dan berangkat langsung. Terus nanti di sananya ada fasilitas asrama biasanya dari kampus. Jadi tinggal di asrama, tapi ada juga universitas yang nggak menyediakan asrama. Untuk itu mahasiswa harus cari kontrakan sendiri gitu, apato disebutnya kalau di Jepang, kayak kos-kosan sendiri. Dan itu nanti bayarnya ya dari uang saku yang kita dapat tadi gitu. Jadi pinter-pinter kita mengatur pengeluaran, untuk pengeluaran kos, untuk pengeluaran makan gitu, dari situ semua, untuk pengeluaran buku juga kayak gitu.
kalau di universitas saya, dan biasanya banyak universitas besar itu, kan mahasiswa asingnya banyak ya. Jadi kita nggak bisa selamanya tinggal di asrama gitu. Jadi biasanya 6 harus bulan pindah. pertama, 6 bulan pertama kita datang, kita tinggal di asrama. Setelah itu semester berikutnya karena ada mahasiswa asing juga kan yang datang tiap semester gitu, jadi kita harus pindah cari kos-kosan sendiri. Gitu. Dan yang paling menurut saya enak gitu ya untuk Max ini adalah dia tanpa ikatan dinas gitu. Jadi setelah lulus dari bebas setelah lulus dari program gitu ya, kita mau kemana aja, mau lanjut kuliah ataupun mau bekerjanya mau di Indonesia ataupun di mana saja, itu tidak ada ikatan dinas gitu. Jadi ya bebas aja gitu. Kan biasanya ada ya beasiswa yang nanti setelah lulus diminta dulu bekerja di mana, yang instansi tertentu yang berkaitan gitu, tapi ini tidak ada. Itu untuk ininya ya, fasilitas ya. Berikutnya untuk syarat pendaftaran. Kalau tadi kan kita lihat kayak fasilitasnya enak-enak banget gitu ya. Enak-enak banget ya, Mbak. Tapi kita lihat lagi, kita ini sesuai dengan syaratnya atau enggak gitu ya. Jadi coba teman-teman kita lihat bareng-bareng syarat pendaftarannya apa aja. Yang pertama, kalau untuk research student ya, ini lagi-lagi pokoknya sekarang fokus kita lagi ngomongin untuk research student, gitu, untuk program magister atau doktoral, S2, S3 di Jepang. Oke, yang pertama, pada saat akan berangkat nanti, usia pada tahun keberangkatan itu maksimal 34 tahun, tidak boleh lebih dari itu. Jadi biasanya seleksi Max itu nanti juga akan saya paparkan ya, tapi biasanya waktunya itu makan waktu 1 tahun. Kayak waktu saya daftar Max tahun 2016 gitu ya. Setelah itu saya baru berangkat pada tahun 2017. Jadi ya 1 tahun setelahnya. Dan ini usia ini dihitung pada saat tahun keberangkatan gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang usianya sudah 33 tahun mau mendaftar tahun ini misalnya ya, tapi udah lewat sih sebenarnya. Misalnya tahun ini 33 tahun dan mau mendaftar, terus tahun depan itu masih bisa walaupun mepet-mepet gitu ya. Masih bisa berangkat. Lulusannya itu D4, S1, atau S2. Untuk S1 mungkin mau lanjut S2, S3 gitu ya. Untuk S2 mungkin mau lanjut doktoral atau misalkan pengen double degree gitu, S2-nya bisa. Lalu memilih bidang studi yang berada pada rumpun ilmu yang sebidang gitu dengan di jenjang pendidikan sebelumnya gitu. Kalau saya sendiri, saya kan pendidikan bahasa Jepang ya, S1-nya ya. Tapi saya S2-nya larinya ke pariwisata, tourism studies gitu. Ini masih dalam satu rumpun, ibaratnya rumpun sosial gitu. Nggak boleh kalau misalkan saya bahasa Jepang S1-nya, S2-nya saya mendaftar kedokteran gitu. Itu nggak bisa. Atau saya mendaftar dokter hewan, itu nyebrangnya kejauhan. Nggak bisa ya. Jadi harus pada rumpun yang sama. Kalau sosial ya sosial, kalau misalkan science ya science, seperti itu. Lalu diutamakan IPK di terakhirnya gitu ya, di jenjang pendidikan sebelumnya minimal 3,2. Jadi teman-teman yang saat ini masih S1, kalau nanti pengen S2 di Jepang, usahakan untuk menjaga prestasi teman-teman dari sekarang. Karena ya dilihat gitu ya, IPK kalian dilihat. Kalau misalkan kan nanti saingannya dari misalkan kalian ikut yang G2G, saingannya dari seluruh Indonesia. Otomatis kalau misalkan dari universitas-universitas lain IPK-nya besar-besar, kalian mepet gitu misalkan 3,2, khawatirnya, saya nggak tahu sih, tapi khawatirnya nanti tersisi duluan gitu di seleksi dokumen. Jadi pesan saya ke teman-teman, ya untuk yang sekarang masih kuliah S1, di-maintain ya ininya, prestasi akademiknya gitu. Biar dapat IPK-nya yang bagus. Karena transkrip nilai juga nanti kan jadi syarat ya. Jadi biar bisa kelihatan nilainya tuh cemerlang gitulah. Lalu yang kelima adalah melampirkan salah satu sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, ini yang biasanya sering jadi pertanyaan. Aduh, saya nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Bisa nggak saya kuliah di Jepang? No problem, bisa banget gitu. Karena
di Jepang itu sekarang banyak sekali kampus-kampus yang udah punya program bahasa Inggris gitu. Teman-teman saya sendiri di Hokkaido University banyak banget yang belajar bahasa Jepang baru pada saat dia nyampe di Jepang gitu. Jadi belajarnya pun ya untuk kehidupan sehari-hari aja, bukan untuk perkuliahan. Kalau kuliah dia semua all in English gitu. Jadi pada saat melamar beasiswa ini dia punya sertifikat bahasa Inggris gitu, TOEFL ya, nilai TOEFL-nya ada gitu. Kalau dulu sih kalau nggak salah, nanti dicek lagi ya sama teman-teman ya, mungkin ada perubahan, tapi kalau zaman saya dulu kalau nggak salah TOEFL-nya itu minimal 570 gitu. Oh. Kalau bahasa Jepang, ya kalau bahasa Jepang kan dia ada ini ya level kemampuannya ya, N1 sampai N5. N1 itu yang tertinggi, N5 paling rendah. Nah, kalau untuk syarat bahasa Jepang di Max ini, kalian minimal harus punya N2 gitu ya. Jadi mepet-mepet ke atas ya. Kan untuk kuliah gitu ya. Jadi harus yang agak advance gitu. Selanjutnya harus sehat jasmani dan rohani. Ya ini udah tentu ya, karena kalau di Jepang nanti sakit, khawatir juga gitu. Dan pelamar tidak diperbolehkan dalam keadaan hamil selama proses seleksi berlangsung hingga keberangkatan bagi yang lolos seleksi gitu. Jadi kalau udah menikah pun masih bisa ikut gitu ya, asalkan untuk yang perempuan gitu katanya tidak diperbolehkan dalam keadaan hamil gitu pada saat proses seleksi sampai berangkat nanti yang tadi saya katakan 1 tahun gitu ya. Yeah. Tapi kalau yang untuk laki-laki nggak apa-apa sih. Jadi sebenarnya ada juga nanti di Jepangnya itu bisa bawa keluarga gitu, bisa bawa pasangan gitu. Kalau udah ya minimal 6 bulan di sana nanti bisa ngundang gitu ya pasangannya. Tapi ya tidak seperti beasiswa LPDP ya. Kalau dulu saya dengar LPDP itu ada tunjangan untuk keluarga gitu ya. Kalau Max ini tidak ada sayangnya. Ada itu. Jadi kalau misalkan udah menikah pun masih bisa dengan syarat seperti ini. Lalu yang ketujuh gitu ya, bersedia belajar bahasa Jepang bagi yang belum menguasai bahasa Jepang. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Bahasa Jepang ini untuk yang misalkan sama sekali tidak bisa bahasa Jepang itu untuk bertahan hidup aja gitu di Jepang gitu. Kan kalau tinggal di Jepang semuanya kan pakai bahasa Jepang gitu ya sehari-hari, walaupun kuliahnya pakai bahasa Inggris, tapi ya paling nggak untuk beli makan gitu ya di restoran kalau nggak bisa ngomong sama sekali kan susah gitu ya. Jadi bersedia belajar gitu. Arigato doang. Arigato. Selanjutnya alur seleksinya. Jadi alur seleksinya ini yang pertama teman-teman, bentar ya. Online nih, Mbak. Yang pertama teman-teman harus daftar dulu registrasi online di linknya ini. Ini juga linknya saya dapat di link Kedubes gitu ya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk cek langsung di link Kedubes. Terus habis registrasi online itu nanti ada yang namanya seleksi dokumen. Dan seleksi dokumen ini banyak nih dokumennya, kita sepintas gitu ya, kita bahas apa aja dokumen yang diperlukan. Biasanya ini adalah awal perjuangan tuh di sini, seleksi dokumen. Jadi yang dibutuhkan tuh apa aja sih? Yang pertama, lembar print out email konfirmasi registrasi online tadi gitu. Jadi nanti dapat lembar email konfirmasi itu di print buat disertakan. Lalu yang kedua, aplikasi formnya. Kalau misalkan yang tahun ini gitu ya, berarti untuk kan tahun keberangkatan tahun depan kan ya, jadi 2021 gitu. Dan ada pas foto yang diperlukan gitu. Ini juga aplikasi formnya itu bisa di-download di linknya Kedubes tadi. Gitu. Terus ada yang namanya Placement Preference Application Form 2021. Nah ini nih adalah dokumen baru sebenarnya ya, baru beberapa tahun terakhir gitu, 2-3 tahun sebelumnya. Karena pada saat 4 tahun lalu saya mendaftar, saya tidak dimintakan ini di awal. Apa sih Placement Preference Application Form ini? Jadi ini tuh kalau misalkan teman-teman udah punya ini ya, pertama harus diminta target tujuan universitas yang teman-teman mau tuju di Jepang tuh di mana gitu, dengan jurusan apa. Jadi itu dikasih kayak formulir untuk ngisi pilihan pertama mau apa, pilihan kedua mau apa, pilihan ketiga mau universitas mana gitu ya.
Kalau pada saat saya dulu enggak, ini di akhir gitu, tapi sekarang ditaruh di awal gitu. Jadi teman-teman udah diminta untuk kayak ngeker-ngeker dulu mau kemana gitu, sesuai dengan jurusan teman-teman, keilmuan teman-teman mau risetnya apa, universitasnya di mana gitu. Lalu ada juga yang namanya research plan. Ini yang penting juga teman-teman ya. Research plan ini nanti mungkin saya akan bahas lebih rinci. Pokoknya intinya adalah rencana penelitian kalian. S2 itu kalian mau meneliti apa di Jepang gitu. Ya. Harus penelitian ya, Mbak ya? Iya, kan kalau di Jepang itu S2-nya 2 tahun berbasis penelitian. Jadi hasil Research. akhirnya adalah tesis gitu. Kan Tesis. kalau ada yang kuliah di mana yang cuma 1 tahun atau cuma kuliah aja gitu ya, tugas akhir tanpa penelitian nggak apa-apa. Tapi kalau di Jepang basisnya penelitian dan nanti tugas akhirnya adalah tesis gitu. Ini tuh research plan itu harus ya ditulis dengan baik gitu ya, karena pada saat wawancara itu akan dibahas research plan kalian, ditanyakan, kalian akan diminta untuk menjelaskan dan ditanya ini itu tentang research plan kalian, dan di situ kalian harus bisa meyakinkan juri gitu ya atau pewawancara nanti bahwa kalian bisa diberangkatkan ke Jepang. Lalu yang berikutnya adalah transkrip nilai dan ijazah terakhir. Nah, kalau pesan saya tadi, pokoknya kalau transkrip nilai sebisa mungkin nilainya dijaga gitu ya, untuk biar bisa bagus gitu. Terus ijazah terakhir juga nanti. Tapi ini notes-nya adalah butuhnya bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Jadi kalau yang dapat dari universitasnya adalah bahasa Indonesia, itu perlu diterjemahkan dulu. Biasanya minta biasanya bisa minta ke kampusnya sih. Kalau saya juga dulu minta ke kampus untuk terjemahan bahasa Inggris, kalau nggak salah saya dulu pakainya ya. Jadi bisa minta ditranslate ke bahasa Inggris ya atau bahasa Jepang yang dilegalisir atau cap basah dari kampus gitu. Oke. Lalu dibutuhkan juga surat rekomendasi dari kampus. Nah ini, jadi surat rekomendasinya ini bebas, bisa dari guru, dosen kalian, dosen pembimbing, atau dari ketua jurusan gitu ya, ketua jurusan, atau bisa dari ketua dekan, dekanat, atau bahkan kalau mungkin gitu bisa dapat gitu dari rektor, bisa gitu ya. Pokoknya dari kampus lah surat rekomendasi bahwa kalian tuh ya isinya ya tentang kalian gitu, merekomendasikan kalian untuk bisa dapat beasiswa ini gitu. Terus juga untuk yang udah bekerja gitu ya, dibutuhkan juga surat rekomendasi dari atasan. Nah, saya pun pada saat saya mendaftar kan saya udah dalam posisi lagi bekerja gitu ya, pada saat itu saya juga minta nih surat rekomendasi dari atasan saya. Ini bisa dari mana aja, dari manajer bisa, atau kalau pada saat saya, untungnya pada saat itu saya bisa dapat dari direkturnya langsung gitu. Jadi saya menyatakan, karena perusahaan saya tempat bekerja itu adalah perusahaan Jepang ya, jadi gampang tuh alhamdulillah, saya tinggal minta ke direktur saya. Itu rekomendasinya bagus. Dari rekomendasi beliau dia langsung tulisnya pakai bahasa Jepang lagi. Saat itu saya terharu gitu, beliau nulis pakai tangan gitu ya, padahal bisa diketik gitu, tapi beliau orang Jepang kan, jadi beliau orang Jepang dan baik banget memang, jadi dia mau nulisin pakai tulisan tangan, katanya biar lebih impactful gitu. Kalau di tulisan tangan kan berarti saya niat nih merekomendasikan kamu gitu. Alhamdulillah. Terus juga dibutuhkan abstrak untuk surat tugas akhir kalian, misalkan skripsi kalian tentang apa, dilampirkan itu abstraknya gitu. Jadi nanti di situ mungkin dilihat ya, oh ini dulu dia pernah meneliti tentang ini gitu, dan berikutnya akan meneliti tentang apa gitu, misalkan ada kesesuaian atau tidak gitu. Terus ini yang tadi sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau Jepang gitu. Jadi disediakan. Gitu. Kalau bisa sih ya, kalau bisa adalah yang masih baru gitu, jangan yang udah lama. Apa namanya? Kan kalau sertifikat kemampuan bahasa itu khawatirnya ada masa kadaluarsa gitu ya. Saya nggak tahu sih berapa tahun, tapi orang banyak bilang 2 tahun gitu ya. Jadi kalau bisa sih yang terbaru gitu, biar valid ya. Bentar. Lalu berikutnya tentang, oh ya ini
dari tadi itu kan dari seleksi dokumen ya, jadi semua dokumen yang udah dikumpulkan ini nanti diserahkan. Karena saya programnya G2G ya, jadi saya juga akan membahasnya tentang seleksi dari G2G. Jadi ini pada saat itu saya mengumpulkan semua ini ke kedutaan besar Jepang di Jakarta tuh, submitnya ke situ semua gitu. Yang dari luar kota juga bisa ke konjen, bisa juga ke situ gitu. Tapi harus diingat biasanya mereka nggak menerima diantar langsung gitu. Biasanya mereka maunya lewat pos gitu. Jadi ada cap posnya. Gitu. Jadi harus teman-teman harus diposkan ya. Teman-teman harus jaga-jaga lihat ininya maksimal kapan gitu. Jangan mepet-mepet karena kan biasanya mikirnya ya udah nanti bisa lewat Gojek kok gitu, jadi di harinya nggak apa-apa, ternyata dia nggak menerima diantar langsung, kan jadi bablas gitu ya, lewat namanya Jepang ya, lewat sedikit aja dia udah nggak mau terima gitu. Pokoknya harus sesuai dengan apa yang diinstruksikan gitu. Jadi memang ini bagian yang menurut saya sih ribet ya, harus ngurus kesana kemari gitu ya, birokrasi kan ribet gitu. Jadi harus di prepare jauh-jauh hari gitu ya, jangan mepet-mepet. Berikutnya, kalau misalkan seleksi tadi dokumen kalian tembus, nanti biasanya ada pengumumannya gitu. Pengumuman seleksi dokumen tembus, kalian akan masuk ke tahap yang namanya ujian tertulis. Nah, ujian tertulis ini apa aja sih yang diujikan? Kalau dari pengalaman saya ikut program yang G2G, saya waktu itu cuman diuji bahasa Inggris dan bahasa Jepang, tes tulisnya. Gitu ya. Jadi, ada mungkin teman-teman ini ya khawatir ya, ada ujian bahasa Jepang, padahal saya nggak bisa sama sekali gitu, baca huruf aja nggak ngerti gitu kan, gitu. Tapi nggak usah khawatir, karena kalau menurut pengalaman saya dan juga saya tanya-tanya gitu ya ke orang-orang yang sebelumnya, rasanya kalau misalkan bahasa Jepangnya tidak begitu jago ya nggak apa-apa, asal dikuatkan di bahasa Inggris gitu. Saya nggak tahu sih, tapi berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman yang ini ya, asumsi kami tuh yang diambil adalah nilai tertinggi kita gitu. Jadi ada dua nih ya kan, bahasa Inggris dan bahasa Jepang, dites gitu. Dua-duanya dites. Nanti nilai tertinggi lah yang diambil gitu. Jadi kalau misalkan bahasa Jepangnya, bukan rata-rata ya, kan kalau rata-rata kan serem ya. Kalau misalkan bahasa Inggris saya tinggi, bahasa Jepangnya rendah, nanti dibagi dua jadinya ya anjlok gitu. Tapi yang diambil adalah yang tertinggi aja, katanya sih seperti itu gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, sebisa mungkin sih kalau misalkan memang berniat sekali belajar di Jepang gitu ya, ya harus belajar dulu lah dari kitanya, ada kemauan belajar dari awal gitu ya, biar nanti pas ke Jepang juga nggak kaget-kaget amat gitu. Jadi saran saya, karena di ujian tertulisnya juga ada ujian bahasa Jepang, buat teman-teman yang berminat gitu ya untuk kuliah di Jepang, ada baiknya mulai belajar bahasa Jepang dari sekarang gitu, mandiri aja nggak apa-apa. Jadi itu untuk ujian tertulisnya. Nanti kalau ujian tertulisnya lolos gitu ya teman-teman, akan dipanggil untuk ujian wawancara. Nah, wawancaranya ini, oh ya, kalau ujian tertulis tadi itu apa namanya enggak, kalau sekarang sih pandemi saya kurang tahu ya, tapi kemarin itu pada saat saya mendaftar ya 2016 mah ya kita datang ke kedutaan besar Jepang gitu. Karena saya domisili di Jakarta ya. Kalau yang domisilinya di Surabaya atau yang ada konjen tuh di mana lagi ya, Medan gitu ya. Itu mungkin bisa ada di konjen terdekat gitu ya, wilayah terdekat dari tempat tinggal gitu. Nah, berikutnya kalau lulus gitu ya, akan dipanggil wawancara. Dan ujian wawancaranya ini kalau kemarin langsung datang ke Jakarta gitu. Jadi pada saat saya ingat juga teman saya yang dari Makassar, dia ujian wawancaranya juga ke Jakarta gitu. Jadi wawancara ini benar-benar kayaknya sih udah disaring gitu ya, udah disaring dari seluruh konjen atau kedubes gitu ya, seluruh wilayah di seluruh Indonesia udah disaring yang lolos gitu ya, nilai tertinggi dari dokumen atau dari tertulis gitu,
dapat panggilan wawancara ke Jakarta gitu. Kayak ikut ajang ini ya, Indonesian Idol ya, kamu ke Jakarta gitu. Jadi kayak gitu. Dapat tiket ke Jakarta untuk wawancara. Oh ya, kalau ini untuk teman-teman yang tinggal di luar Jakarta, untuk wawancara ini sayangnya uang akomodasi tidak ditanggung. Jadi teman-teman dari ini sendiri ya. Harus sendiri ya, Mbak ya. Urus sendiri, tiketnya terserah mau naik apa aja, pesawat atau di Jawa naik kereta gitu ya. Jadi tiket akomodasinya ditanggung pribadi. Dan pada saat wawancara ini, apa sih yang ditanyakan gitu ya, biasanya adalah tema riset dan kampus tujuan gitu. Jadi disinilah yang tadi kalian tulis di research plan kalian akan ditanya lebih jauh oleh penguji. Pada saat itu penguji saya, kalau nggak salah, sekitar 4-5 orang gitu ya. Dan itu tuh ada orang Jepangnya langsung. Iya, ada orang Jepangnya langsung, ada orang Indonesianya gitu. Jadi pada saat saya, karena memang saya bisa bahasa Jepang, saat itu ujiannya full pakai bahasa Jepang gitu. Tapi kalau yang teman-teman kalau yang teman-teman belum bisa bahasa Jepang mungkin pakai bahasa Inggris gitu. Ya. Jadi di sering-sering latihan gitu, nanti wawancara pakai bahasa Inggris kayak gimana, berlatih gitu. Biasanya sih ya standar ya, yang ditanyakan adalah ya latar belakang kamu gitu, nama kita siapa, kita itu kuliah jurusan apa, dan kenapa memilih tema riset ini gitu. Nah, di wawancara ini adalah saatnya kalian benar-benar meyakinkan penguji gitu bahwa kalian itu pantas diberangkatkan ke Jepang gitu. Tips saya, buatlah ini masih relate ya sama research plan ya. Jadi buatlah riset plan itu yang kalau saya bilang tuh yang aplikatif gitu. Aplikatif untuk dilaksanakan penelitiannya itu di Jepang langsung gitu. Jangan, kalau pengalaman saya pribadi, saya kan ikut program research student ini 2 kali sebenarnya. 2015 saya mendaftar, tapi saya gagal di dokumen pada saat itu, karena kalau menurut saya kan setelah gagal otomatis introspeksi dong, apa sih yang kurang gitu. Rasanya saya udah persiapkan sebaik mungkin kok, kenapa saya nggak lolos gitu. Jadi setelah saya introspeksi, saya diskusi sana sini ke guru juga, katanya ada kemungkinan saya lemah di riset plan saya katanya. Pada saat itu saya memang linguistik banget kan, karena saya jurusan pendidikan bahasa Jepang ya, saya mau meneliti tentang pada saat itu tentang pokoknya yang linguistik banget lah di Jepang gitu. Kalau menurut sensei saya, guru saya gitu ya, dosen saya, katanya kalau misalkan kemungkinan ya si pewawancara ini melihat riset plan kamu itu lemah karena ya kamu bisa meneliti ini di Indonesia gitu. Jadi ngapain mereka memberangkatkan sengaja gitu ya, memberangkatkan kamu ke Jepang kalau dengan teknologi yang saat ini ya, dengan penelitian yang seperti ini, kamu rasanya bisa lah meneliti ini dari Indonesia gitu. Jadi saya ya juga gitu ya. Jadi benar-benar masuk akal. Teman-teman kalau misalkan mau bikin riset gitu, usahakan yang kalau bisa tuh harus teman-teman tuh risetnya di Jepang gitu. Di Indonesia nggak bisa nih riset ini, bisanya di Jepang gitu. Kalau saya sendiri pada saat itu adalah riset saya tentang ini. Akhirnya kan pada saat saya linguistik mental gitu ya, di tahun berikutnya saya mencoba lagi riset saya adalah tentang ini, servisnya, pelayanannya orang Jepang terhadap wisatawan Muslim. Nah loh, kan kalau kayak gitu saya harus berangkat dong ke Jepang ya. Saya lihat sendiri bagaimana saya lihat sendiri bagaimana ininya mereka pelayanannya pada orang Muslim gitu, penyediaan mereka terhadap makanan halal atau penyediaan terhadap tempat ibadah yang jadi kebutuhan Muslim gitu kan. Kalau saya nggak datang langsung, saya nggak bisa. Jadi itu juga pada saat itu tips kedua saya untuk membuat riset plan ini, ada baiknya yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan Jepang gitu. Jadi kalian harus ibaratnya melek gitu dengan budaya Jepang, dengan Jepang dan dengan bidang penelitian kalian. Misalnya aplikatif di mana nih masalah Jepang yang bisa kalian teliti dan nantinya
bisa dikembangkan di sana, atau kalau penelitian kalian selesai itu bisa jadi apa ya, bisa jadi ya bisa bermanfaat lah buat Jepang juga buat Indonesia gitu. Yang kayak gitu-gitulah ya. Kalau saya pada saat itu karena tahun 2017 ya, saya kan daftar 2016 jadi untuk berangkat 2017. Pada saat itu tuh Jepang tuh baru-baru mulai akan digembar-gemborkan mau jadi tuan rumah Olimpiade 2020 Ya, yang Olimpiade. Tokyo 2020 gitu kan tadinya kan. Yes. Akhirnya sekarang bukan batal sih, diundur juga gara-gara corona sih. Tapi Tunda pada tahun saat depan. itu ditunda tahun depan ya. Tapi pada saat itu benar-benar lagi happening banget gitu. Wah, Tokyo 2020 gitu. Jadi dari orang Jepang sendiri mereka harus apa ya, aware gitu dengan pelayanan terhadap banyak kalangan gitu, karena akan banyak orang asing masuk ke negara mereka untuk olimpiade kan. Jadi mereka juga harus aware dengan kebutuhan muslim yang jumlahnya juga nggak sedikit gitu di dunia kan. Jadi mereka harus mulai start mempersiapkan segala hal. Makanya saya mengambil tema itu gitu ya, buat saya bilang saat itu buat mereka juga, karena buat aplikatif di mereka nanti mereka juga butuh gitu ya penelitian semacam ini gitu. Jadi mungkin itulah, kalau menurut saya itulah yang jadi senjata saya gitu, bisa akhirnya diberangkatkan ke Jepang. Jadi teman-teman yang lagi menggodok riset plan gitu ya, lagi cari-cari ini tema apa sih yang kira-kira teman-teman minat dengan keilmuan teman-teman, saran saya juga harus ditambah dengan yaitu aplikatif untuk di Jepang dan sesuai dengan kondisi terkini yang mereka butuhkan gitu. Lalu apa namanya, setelah wawancara gitu ya, ditanya ini itu kampus tujuan kamu mau kemana, riset plannya mau apa gitu. Nanti setelah selesai wawancara mungkin sekitar 2 minggu ya, 2 minggu kalian akan dikabari gitu kalian lolos atau tidak. Nah, sampai kalian dapat kabar kalian lolos wawancara ini adalah apa ya namanya, primary screening. Ibaratnya setelah kalian dinyatakan lolos wawancara ini, kalian akan dapat satu form, kalau saya menyebutnya itu form surat sakti gitu ya. Karena di situ tertera gitu bahwa yang bernama di bawah ini gitu ya, misalkan nama kalian siapa gitu, telah lolos dalam ujian primary screening untuk mendapat beasiswa Max di Jepang gitu kan. Udah ada tertulis seperti itu, dan inilah senjata kalian untuk mencari LOE sebenarnya. Jadi dikasih waktu setelah selesai kalian diumumkan lolos wawancara, biasanya dikasih waktu sekitar 1 bulan ya untuk kalian berburu LOE, Letter of Acceptance, dari kampus di Jepang. LOE itu apa sih gitu ya? LOE ini adalah kayak persetujuan gitu ya, dalam tanda kutip persetujuan dari dosen gitu ya, tempat kampus yang akan kalian tuju, bahwa beliau akan membimbing kalian untuk jadi mahasiswa bimbingannya nanti gitu. Jadi cara carinya tuh bagaimana gitu. Kan saya nggak kenal sama sekali nih profesor di Jepang, saya belum pernah ke Jepang gitu ya, itu nggak masalah, karena kalau saya pribadi juga carinya ini lewat Google gitu, internet benar-benar. Jadi pertama saya ketik dulu kata kunci keywordnya untuk penelitian saya tentang apa. Pada saat itu saya namanya dalam bahasa Jepang ya omotenashi kan, omotenashi dalam bahasa Jepang. Terus nanti muncullah link-link universitas yang ada berkaitan dengan itu gitu. Biasanya kita langsung masuk ke website kampusnya, nanti kita cari deh di situ, di website kampusnya itu ada biasanya link untuk nama-nama dosen. Nama dosen di lab tertentu, kan banyak ya kampus, fakultasnya apa aja, jurusannya apa aja, dan dosennya siapa aja. Itu benar-benar kita cari satu-satu memang. Agak riwah sih, tapi ya mau nggak mau gitu ya. Nanti setelah kalian masuk dalam gitu ya ke sana, kalian akan dapat biasanya ada link email dari dosennya gitu, yang oh ini misalkan kalian lihat nih, oh dosen ini kayaknya cocok nih sama penelitian saya. Soalnya ada juga kan di tentang dosen itu ada juga beliau itu bidangnya apa aja gitu, penelitiannya apa aja, nanti ke link juga ke jurnal ilmiah dia tesisnya apa gitu. Kita bisa baca-baca dulu gitu. Oh ini nih kayaknya sesuai nih. Kalau sesuai ya kita mulai kontak lah gitu. Kontaknya juga
ya nggak pakai basa-basi, langsung aja utarakan gitu. Jadi dari email itu To the kalian point. langsung to the point gitu, tapi tetap harus dengan tata krama ya, harus pakai salam, perkenalan, kita itu siapa, kita itu sedang ikut seleksi ini dan berminat di bidang ini, saya mau penelitian tentang ini di Universitas Sensei gitu, apakah Sensei mau menerima saya sebagai mahasiswa bimbingan di tahun depan gitu, di semester sekian gitu kan. Dan kalian perlu, kalau saya sih ya, saya langsung melampirkan riset plan saya dan tadi surat saksi saya tadi yang dari kedubes gitu ya, kalau saya dinyatakan udah lolos primary screening gitu, itu kan nanti si dosen akan lihat tuh, oh ini profesornya akan lihat, oh ini bener nih anaknya udah lagi dalam tahap uji max gitu, dan apa namanya, dia penelitiannya tentang ini langsung kan, jadi dosennya bisa langsung apa ya, bisa langsung mempertimbangkan kita gitu bahwa kita serius, dan mungkin kalau misalkan cocok gitu, kalau dosennya juga mau menerima, ya akan diurus akan dibales gitu, nanti berlanjut gitu ke tahap selanjutnya gitu untuk pembuatan LOE gitu. Jadi gitu, kalau cara saya nyari LOE itu adalah dari apa namanya, dari email dosen satu-satu, banyak, karena pada saat itu saya pun ada kali sekitar 20 sensei saya email gitu ya dari berbagai universitas, jadi saya nggak terpaku ke universitas tertentu, kayak pokoknya intinya bidang saya adanya di mana saya cari gitu lah. Nanti dari situ dari 20, kalau saya 20-30an lah saya sampai email gitu ya, ada yang dibales, ada yang enggak, yang sama sekali dicuekin juga ada gitu. Jadi memang nggak usah khawatir gitu, teman-teman cari sebanyak mungkin aja gitu, itu yang bales siapa gitu ya di prospek kedepannya gitu, sampai teman-teman dapat yang namanya LOE. Nah, kalau udah dapat LOE itu, pada saat saya tuh dikasih, saya dapat waktu itu 3 LOE di Hokkaido University, di Hokkaido ya, lalu di Tokyo dapat 2. Saya di Rikyo University sama di Tokyo Foreign Studies University gitu. Jadi Tokyo 2, Hokkaido 1. Ini juga nanti saya urutkan gitu, diminta untuk urut yang mana yang pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Itu baru disubmit. Nanti kalau udah disubmit, biasanya ada pengumuman final dari Max itu kamu ditempatkan di universitas mana. Tapi kebanyakan sih yang pilihan pertama ya yang jadi, karena pada saat itu saya milih Hokkaido pertama, ya itulah yang saya akhirnya berangkat ke sana gitu. Setelah pengumuman final, baru kita berangkat ke Jepang. Kayak gitu, panjang ya alurnya ya. Tapi ya inilah gitu, tadi makan waktu 1 tahun. Ya, 1 tahun. Jadi memang agak lama. Tuh. Berikutnya adalah tips untuk teman-teman para scholarship hunter ya. Pertama, inilah tipsnya kalau dari saya pribadi gitu ya. Yang pertama, teman-teman, kalau misalkan mau cari beasiswa ke Jepang, entah itu either mau S1, mau S2, S3, teman-teman perlu luruskan niat dulu untuk belajar. Gitu. Dan tetapkan tuh goal ke depannya tuh teman-teman pengen jadi apa gitu. Jadi jangan udah mau daftar scholarship ke Jepang itu cuma karena pengen ngerasain tinggal di Jepang. Kalau kayak gitu ini doang, ya maksudnya ya nggak apa-apa sih, hanya saja kuliah di Jepang kan ada suka dukanya ya gitu, nggak cuma melulu suka gitu. Jadi kan dari teman-teman tidak niat belajarnya atau goal kedepannya masuk cuma karena kepengen aja, itu nanti akan berat gitu ya. Nanti pada saat nemu rintangan di depan tuh akan berat banget gitu. Jadi kalau bisa benar-benar niat belajarnya ditetapkan, dan juga goal kedepannya tuh mau apa. Kalau misalkan memang cita-citanya perlu S2, S3, ayolah berangkat gitu ya. Tapi kalau misalkan sebenarnya cita-cita saya nggak perlu ke Jepang gitu, nggak perlu S2, S3 ya. Karena makan waktu kan, S2, S3 itu makan waktu 2-3 sampai bahkan 5 tahun gitu loh. Kalau misalkan teman-teman ya cuma pengen-pengen aja, kayaknya menurut saya sih ya lebih baik dipikirkan lagi gitu. Untuk cari dan tetapkan niat belajar kalian gitu. Terus juga gali informasi sebanyak mungkin, ini yang penting gitu ya. Karena sekarang zaman teknologi kita bisa ya mencari apapun gitu ya di internet, banyak gitu ya. Nggak kayak dulu kalau misalkan
zaman-zaman dulu mungkin orang susah cari informasi, itu terbatas gitu ya. Kalau sekarang informasi itu banyak dan beasiswa tuh banyak gitu ya. Jangan cuman mungkin sekarang kita ngomongin Max, tapi teman-teman juga sebaiknya sekarang ya nggak cuma Max aja gitu yang dicari. Max boleh jadi pilihan pertama, tapi harus cari cadangan beasiswa yang lain juga gitu, karena ada uh, teman-teman saya gitu yang dia misalkan cari beasiswa yang jarang diketahui orang, otomatis akan mengurangi persaingan gitu, dan kans Saingannya. teman-teman untuk dapat akan lebih besar gitu kalau beasiswa yang belum terlalu banyak diketahui publik gitu. Jadi benar-benar carilah informasi sebanyak mungkin. Yang ketiga, ini yang penting juga adalah ikhtiarkan yang terbaik dalam setiap prosesnya gitu ya. Tadi kan proses alurnya itu banyak banget ya, mulai dari seleksi dokumen, mulai dari tes tulis, tes wawancara, itu ya kalian harus maksimalkan gitu ya. Kalian harus ikhtiarkan yang terbaik gitu sebisa mungkin. Jangan yang setengah-setengah gitu, kayak tadi dokumen gitu harus dipersiapkan dari awal biar nggak terburu-buru, biar nggak ada yang ketinggalan atau salah atau gimana. Belajar juga untuk tes tulis, untuk wawancara, latihan gitu ya. Kalau saya dulu sampai minta direktur saya tadi yang ngasih surat ini ya, surat rekomendasi untuk ayo dong latihan wawancara sama beliau gitu kan, Jepang gitu, kira-kira mau ditanya apa aja gitu. Jadi tips saya kalau biasanya saya, ya mungkin teman-teman juga melakukan ya, adalah memprediksi pertanyaan apa aja yang biasanya akan keluar gitu. Jadi diprediksi dulu dan saya siapkan jawabannya. Kalau bisa bahkan saya coba hafal gitu ya. Jadi begitu ada pertanyaan seperti itu, saya nggak kaget, udah bisa langsung menjawab gitu ya dengan apa yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Dan biasanya kalau wawancara Jepang itu terbuka sistemnya. Terbuka itu dalam artian kalau wawancara tertutup kan ada ya, mereka mungkin si pewawancara udah punya poin-poin apa aja. Nah, yang akan ditanyain gitu ya. Tapi kalau terbuka itu mereka punya poin-poin tertentu, tapi setelah itu mereka perlu kembangkan lagi gitu. Jadi jawaban kita apa, nanti dari jawaban kita lah mereka tanya lebih jauh gitu. Itu terbuka. Jadi makanya teman-teman diminta untuk mempersiapkan itu. Lalu yang keempat, yang pasti ini yang paling penting ya dari awal sampai akhir gitu ya, adalah berdoa gitu, yang terbaik gitu, tawakal lah pokoknya teman-teman. Kalau namanya rezeki mah nggak kemana gitu ya, tapi teman-teman harus berdoa gitu setelah teman-teman maksimal berusaha, karena ya apa yang ditetapkan Allah gitu ya, apa yang ditetapkan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Saya pun sempat gagal gitu ya beberapa kali ya, tapi saya ya mau terus coba ya coba, tapi intinya tawakal ya dari awal gitu, dan berdoa sepanjang prosesnya gitu. Karena kalau dari kakak saya sendiri gitu ya, selalu punya petuah gitu ya buat saya, yang saya pengen bagikan juga ke teman-teman di sini, bahwa ikhtiar saja tanpa doa itu sombong, tapi doa saja tanpa ikhtiar ya sama aja bohong gitu ya. Jadi teman-teman, itulah tips saya buat teman-teman yang sedang mencari beasiswa gitu ya. Ini masih ada waktu kah? Atau dari tadi saya kepanjangan ya? Berapa menit lagi? Enggak, Mbak. Ini masih ada waktu, Mbak. Oh, masih ada waktu ya. Jadi masih bisa ya. Jadi tadi mungkin di awal beasiswa research student itu apa sih sebenarnya? Research student itu bedanya master sama S3, S2, S3 itu apa gitu ya. Research student itu, ini unik ya, kalau di Jepang itu ada sebelum anak masuk S2 atau S3, diminta ikut program research student dulu biasanya. Dan ini lama programnya itu sekitar 6 bulan sampai maksimal 2 tahun dibiayai oleh Max. Ya. Ini tuh untuk apa sih sebenarnya, ngapain sih? Dibiayai Max juga ya? Iya, kan beasiswa tadi kan, beasiswa research student itu. Jadi walaupun belum mulai program master, ikut research student ini udah dibiayai itu dari sama Max. Tiap bulan tuh udah dapat tadi kan besarannya ada di awal gitu ya. Jadi lama programnya itu sekitar 1 semester sampai minimal 4 semester, maksimal 4 semester. Kalau saya pada saat itu ikut 1 tahun karena memang fakultas saya mensyaratkan untuk ikutnya 1 tahun. Dan pada masa research student itu saya ngapain itu untuk adaptasi lingkungan sebenarnya. Jadi ada juga profesor atau kampus yang ya nggak apa-apa kamu begitu masuk ke Jepang langsung ikut program master tuh ada gitu ya. Tapi ada yang mewajibkan gitu, harus
research student dulu. Jadi untuk adaptasi lingkungan kamu di Jepang itu bagaimana gitu kan. Terus juga belajar bahasa Jepang lagi. Pada saat itu saya belajar juga kan, karena program saya bukan program bahasa Inggris, tapi program kuliahnya itu semua pakai bahasa Jepang gitu. Jadi saya belajar lagi bahasa Jepang untuk akademik. Terus juga yang paling penting adalah di program research student ini adalah bimbingan sama profesor gitu ya, sama pembimbing kita untuk persiapan ujian masuk program master. Karena begitu kita berangkat nih lolos beasiswa Max Research Student itu, belum tentu loh kita pulang membawa gelar master atau doktor. Kalau nih ya, kalau ada juga sih teman saya yang dia research student berangkat gitu ya ke Jepang, tadinya mau master gitu ya, ternyata ikut pada saat ujian masuk dia nggak lolos gitu sampai 4 semester gitu ya, 2 tahun dia 4 kali coba kan per tahun gitu ya, per semester ininya ujiannya, dan dia gagal terus gitu ya, ya terpaksa dia pulang gitu tanpa ikut program master, dia hanya research student aja gitu. Jadi disinilah kalian masanya digodok gitu ya sama sensei, dibimbing untuk ujian masuk program master. Ujian masuknya itu apa aja, itu tergantung fakultas masing-masing, di kampus masing-masing gitu. Kalau saya pada saat itu ujian masuknya itu nulis esai, pakai bahasa Jepang, dikasih waktu gitu ya, berapa jam gitu, disuruh esai dengan topik tertentu yang on the spot topiknya dikasihnya, gitu, sesuai dengan bidang saya. Terus lalu ujian wawancara juga ada gitu. Jadi pada saat research student itu saya benar-benar berlatih nulis esai, nanti diujikan sama sensei gitu, berlatih wawancara juga. Jadi pokoknya intinya kita dipersiapkan untuk ujian masuknya. Oke. Saya alhamdulillah pada saat itu saya sekali ikut ujian lolos gitu, jadi 6 bulan saya persiapan, lulus gitu, tapi saya belum bisa langsung masuk program master karena memang di fakultas saya mensyaratkan 1 tahun, jadi 6 bulan berikutnya saya benar-benar belajar bahasa Jepang gitu, fokus untuk belajar bahasa Jepang aja. Terus program S2-nya, setelah saya dinyatakan lulus gitu ya, research student 1 tahun tadi, saya barulah masuk program master. Jadi total saya di Hokkaido University itu udah 3 tahun. Jadi 2017 saya research student 1 tahun, 2 tahunnya baru masuk ke S2. Gimana sih perkuliahan S2 di Jepang gitu? Yang bisa saya ceritakan di sini adalah perkuliahannya bisa dengan bahasa Jepang atau bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada kuliah yang pakai bahasa Jepang, ada kuliah yang pakai bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau yang ambil bahasa Inggris aja boleh, kalau mau yang ambil bahasa Jepang aja juga boleh gitu ya. Terus kuliahnya itu modelnya seperti apa? Ya mungkin sama ya dengan S2 di Indonesia. Saya juga kurang begitu tahu karena saya belum pernah S2 di Indonesia. Jadi ada sama, presentasi gitu, presentasi dan diskusi sama, gitu. Jadi ada misalkan dosennya memberi materi apa gitu, nanti kita diminta presentasi dan diminta diskusi juga. Jadi benar-benar aktif learning sih. Terus ada juga outing class, tergantung bidangnya masing-masing gitu ya. Kalau saya kan tourism gitu ya, jadi saya outing classnya ke tempat-tempat tertentu yang berhubungan dengan wisata. Gitu. Tapi wisata ya, Mbak. Iya. Terus juga apa namanya dikasih tugas juga, tugasnya ada yang tugas pribadi, ada tugas kelompok, sama ya mungkin seperti di sini. Dan seminar, ada yang namanya seminar. Seminar itu ngapain? Nah kalau seminar ini kayak kita ini ya mempresentasikan tentang riset kita. Jadi kita riset tentang apa, nanti sama biasanya satu pembimbing kan punya beberapa anak bimbingan gitu ya. Nanti kumpul bareng-bareng kita bergilir gitu. Bergilir minggu ini giliran siapa gitu untuk seminar progresnya seperti apa gitu. Jadi benar-benar diminta tuh. Ini berkala, kalau saya pada saat itu seminarnya itu sebulan 2 kali gitu. Jadi benar-benar berkala banget, kita harus ada progres. Kan malu ya kalau misalkan seminar sekarang sama seminar berikutnya nggak ada progres tuh kayak yang nggak enak gitu, dilihat sama teman-teman juga, dan ada sensei juga kan menilai. Jadi bimbingannya jelas. Tiap bulan mesti ada progres itu jelas. Lalu bimbingan tesis gitu kan, kalau misalkan dari seminar tadi kan rame-rame nanti dari teman-teman juga dari profesornya dapat input gitu,
apa lagi yang kurang, apa lagi yang perlu ditambahkan gitu. Nanti kalau misalkan di situ nggak cukup, kita ada bimbingan pribadi gitu sama senseinya. Disitulah kita bimbingan lagi yang lebih intens gitu, apa aja. Dan syarat lulus untuk master gitu ya di Jepang, kalau di fakultas saya pada saat itu adalah 30 SKS. Dan tesisnya itu bobotnya 6 SKS. Nah, sebelah kanan itu adalah dokumentasi pada saat saya seminar gitu ya. Itu pada saat saya seminar gitu, ini seminarnya waktu itu informal sih, jadi ada makanan-makanan gitu. Terus di atas adalah saya bersama dosen pembimbing saya, itu profesor pembimbing saya selama 3 tahun di Hokkaido University. Itu. Jadi suka duka kuliah di Jepang tuh apa aja? Oke, kita masuk ke sukanya ya. Kalau ini yang dia. sebelah kiri itu sukanya kan, yang kanan layar itu saya cemberut di situ dukanya. Jadi yang sukanya itu ya karena Hokkaido University kampus saya itu alhamdulillah ya, saya punya kampus yang pada saat itu indah sekali. Nanti di belakang ada foto-fotonya, saya kasih sedikit gitu. Terus di Jepang itu enaknya kita bisa kuliah sambil kerja paruh waktu gitu ya, part time. Dan memang ini udah umum sekali di Jepang. Walaupun kita dapat beasiswa dari pemerintah gitu ya, tapi kita masih boleh kerja paruh waktu maksimal, ada waktu maksimalnya sih 28 jam per minggu gitu. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Dan biasanya kerja paruh waktu ini untuk pengalaman kita juga sih, nanti di CV pada saat kita ngelamar kerja akan dilihat gitu. Oh, ini anak pernah kerja part-time di sini-sini, otomatis sudah punya pengalaman gitu kan. Bisa jadi pertimbangan juga pada saat ngelamar kerja gitu. Terus juga kebersamaan erat dengan komunitas muslim dan sesama warga di PPI Hokkaido gitu ya, warga Indonesia gitu di Hokkaido, terutama dari komunitas pelajarnya ya, Persatuan Pelajar Indonesia gitu di Hokkaido. Terus waktu liburnya panjang. Hokkaido ya Mbak ya? Iya, yang khusus Hokkaido. Dan dia di tiap region tuh ada PPI-nya sendiri, jadi nggak usah khawatir. Orang Indonesia tuh lumayan tersebar di mana-mana di seluruh Jepang, gitu. Nggak usah takut kesepian gitu, nggak, ada teman-teman dimanapun. Dan liburnya panjang kalau kuliah di Jepang, kan ada namanya, teman-teman mungkin tahu ya, sering nonton anime, libur musim panas, libur musim dingin, libur musim semi, ada liburnya. Tiap musim ada liburnya gitu. Dan yang paling panjang itu libur musim panas itu bisa sampai 2 bulan. Di Indonesia atau sebulan, saya di Indonesia, sebulannya di Jepang. Itu enak sih. Terus fasilitas pelayanannya baik ya. Kalau di Jepang tuh saya rasa ya dari kampusnya juga, terus dari lab-nya juga, dan dari perpustakaannya juga lengkap. Menurut saya sih fasilitasnya menunjang gitu ya untuk pendidikan. Dan ya dukanya otomatis teman-teman ya mungkin sama ya, yang teman-teman yang sekarang juga merantau gitu ya, jauh dari keluarga itu, kalau misalkan lagi homesick, pengen makanan-makanan Indonesia, ada sih, cuman kan ya sulit gitu ya, tidak semudah teman-teman yang di Indonesia, itu bikin sedih juga kadang. Terus tantangannya bagi muslim ya dalam hal makanan dan tempat ibadah itu ya ini memang masih bukannya gimana ya, sekarang sih mungkin agak lebih banyak, hanya saja ya tentu sangat berbeda jauh dengan kehidupan kita di Indonesia, yang mau nyari masjid di mana-mana ada gitu, tempat sholat di mana-mana ada, dan makanan nggak usah mikirin hal haram lagi gitu. Maksudnya di Indonesia otomatis semua kayaknya terjamin gitu ya, bisa dikatakan. Kalau di sini kan apa-apa saya mesti cek dulu bahannya apa aja. Kalau ada sedikit kandungan yang kayaknya khawatir gitu atau apa, saya nggak berani gitu. Jadi ya harus ngecek satu itu capek sih sebenarnya. Tapi mau nggak mau gitu ya. Ini sesuai dengan riset saya juga sebenarnya, tapi tetap juga masih merasakan juga hal itu. Terus juga ada tentu saja perbedaan bahasa dan budaya. Tentu walaupun udah belajar bahasa Jepang lama gitu, tetap aja untuk akademik tuh beda gitu. Tetap aja untuk bergaul gitu ada aja kadang suka miskomunikasinya gitu. Jadi seperti itu sih untuk suka dan dukanya ya. Terus ini dia kalau kampus kita ya, kampus saya gitu di Hokkaido University itu cantik sekali, dan dia tiap musimnya itu bagus gitu ya. Kalau sakura, musim semi ada sakura, musim panas hijau-hijau, dan ada ladang bunga matahari juga di kampus. Terus apa namanya? Kalau musim gugur juga semua daun berubah warna gitu ya. Dan musim dingin ya, utamanya kan Hokkaido kan ada di utara gitu ya. Jadi dekatnya daripada Tokyo itu lebih dekat ke Rusia kalau Hokkaido tuh.
Daripada ibu kota, dia lebih dekat ke Rusia yang jadi musim dinginnya itu lama, bisa sampai 5 bulan. Tuh, jadi salju gitu ya, menumpuk sampai tinggi, dingin sekali. Kayak gitu. Dan ini kegiatan saya pada saat di kampus ya, kalau di luar perkuliahan tuh ngapain aja, saya biasanya gabung ke gaul gitu, main sama anak-anak PPI Hokkaido. Ini anak-anak Indonesia Nari-nari. yang ada di Hokkaido Balu-balu. gitu ya. Ikut-ikut apa namanya festival budaya gitu ya. Kita yang tadinya di Indonesia mungkin saya sama sekali nggak main-main angklung atau nggak main-main tari-tari saman gitu, tapi di Jepang otomatis saya kayak punya tanggung jawab sebagai duta budaya gitu. Jadi teman-teman saya yang lain juga seperti itu gitu. Jadi mau nggak mau kita belajar dari awal main angklung, belajar nari saman gitu, untuk kalau ada festival budaya kita tampil gitu, memperkenalkan budaya Indonesia ke orang Jepang atau ke negara lain gitu. Dan yang selain kuliah ini di kanan atas itu saya bekerja gitu ya. Saya ada kerja part time di kampus juga kebetulan sebagai ini support desk gitu. Jadi untuk anak-anak yang nggak bisa bahasa Jepang sama sekali gitu ya, kalau kesulitan mengenai bahasa Jepang gitu, misalkan dia dapat dokumen apa gitu dari kampus atau dapat dari mana yang dia nggak ngerti, bisa dibawa ke support desk itu, nanti kita bantu gitu untuk menerjemahkan. Seperti itu sih kehidupan selama 3 tahun di Jepang pada saat perkuliahan. Mungkin itu aja gitu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan ke tanya jawab ya mungkin ya, bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke, Mbak. Oke, Mbak Tuti, terima kasih atas penyampaiannya. Benar informatif sekali ya ini ya. Materi yang sangat berguna sekali bagi teman-teman yang mungkin ingin kuliah di negeri Sakura, negeri matahari terbit, negerinya Pani. Oke, silakan teman bisa mempersiapkan pertanyaannya ya. Saya kasih waktu sebentar untuk mempersiapkan pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau kolom komentar. Kolom chat ini ya, kolom chat Zoom ini. Silakan bisa diketikkan di sini. Oke. Kami tunggu pertanyaan dari teman-teman. Ya. By the way, Mbak Tuti ini kan dari sedang di Jepang ini ya, Mbak ya? Iya, sekarang sedang di Jepang ya, Mbak? Ya. Di Osaka. Bagaimana keadaan di sana sekarang, Mbak? Pandemi Corona ya, gimana kabarnya? kalau media sih bilangnya ini sekarang lagi gelombang kedua ya, karena memang kemarin sempat benar-benar udah menurun gitu, tapi sekarang perlahan naik lagi nih, banyak lagi yang apa namanya terinfeksi, tapi kalau saya lihat sih masih kondusif gitu ya, masih bisa tertangani dan nggak sembeludak sebelumnya gitu. Jadi ya tetap jaga protokol kesehatan, kalau keluar rumah tetap pakai masker, tetap hand sanitizer kemana-mana gitu. Jadi ya apa namanya masih new normal juga sih sama. Tapi nggak separah di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kayak ngeliat di media naiknya tuh drastis sekali. Sehari bisa ribuan. Kalau di sini masih hitungan puluhan atau Namanya juga belasan Indonesia, sih. Mbak. Aduh, makanya sedih. Nggak bisa mudik saya. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ini. Boleh. Di Jepang juga ada ini ya, siapa namanya itu Jerome Pauline ya, yang kuliah di Jepang ya, Mbak ya. Oh iya, Jerome ya. Kalau teman-teman mungkin yang ngikutin YouTube-nya dia ya, Yang Jerome itu terkenal katanya di Waseda ya. Waseda University. Waseda University. Jurusannya matematika, guys. Iya, aduh. Matematika, guys. Matematika aja susah, tapi kok bahasa Jepang. Nah, repot ya. Oke, ini pertanyaan dari Shalma Yoreza ini ya. Kak, apakah research plan harus wah? Dan apakah cara research kita nantinya harus masuk dan publish ke jurnal indeks Scopus? Bagaimana ya, Kak? Research plan-nya itu harus gimana ini? Gimana tadi? Aduh, maaf, nggak terlalu kedengaran. Bentar deh, saya mungkin bisa baca juga langsung. Ulang lagi boleh, Mas Wawan? Punten, tadi nggak terlalu kedengaran. Pertanyaannya yaitu, apakah research plan-nya itu harus wow gitu, harus wah gitu, dan apakah harus publish ke jurnal indeks Scopus?
Kalau misalkan research plan itu kan adalah rancangan penelitian kita ya, nanti kita meneliti apa di Jepang gitu. Kalau saya pribadi, apa yang saya tulis di research plan pada saat saya mendaftar di Max, jujur saja tidak apa ya, nggak sama dengan apa yang saya benar-benar teliti gitu, karena ya ada perkembangan gitu, pasti kan dapat masukan dari sensei ya, dari pembimbing, jadi agak berubah gitu. Dan kalau menurut saya harus itu wahnya itu yang tadi, yang menurut saya yang harus yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Itu sih yang bisa dibilang wah itu mungkin kali ya diusahakan seperti itu. Kalau misalkan masuk ke nanti di Jepangnya akan meneliti sama atau tidaknya itu tergantung dari sensei-nya juga ya, bisa jadi berubah, bisa jadi sama. Dan kalau untuk publish ke jurnal, kalau untuk biasanya kalau untuk master itu tidak diwajibkan untuk publikasi ke jurnal. Tapi kalau nanti teman-teman berniat untuk melanjutkan ke program S3 atau doktoral, itu akan diminta, biasanya ada persyaratan, mesti masuk ke jurnal mana gitu, indeksnya korpusnya berapa gitu. Pokoknya kalau doktoral itu perlu gitu ya untuk publish jurnal, tapi kalau masih di master nggak apa-apa, nggak usah gitu. Jadi ya tergantung sih, sebenarnya tergantung lab. Kak Tuti. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Tuti nih dari Vinka Yolanda ini. Berapa sih kuota beasiswa Max itu, Mbak? Oh iya, kuota beasiswa ya. Max itu berapa, Mbak? Kalau yang G2G biasanya per tahun sekitar 30 sampai 40 dari satu Indonesia kali keberangkatan ya. Banyak juga ya, Kak. Banyak juga kok kesempatannya. Jadi 30 sampai 40 itu tapi itu gabungan ya, gabungan antara undergraduate, teacher training atau Japanese studies atau research plan. Jadi nggak semua research plan aja gitu. Jadi porsinya berapa-berapanya gitu. Kalau pada saat angkatan saya kayaknya kisaran 15 anak ya kalau yang research student ya. Tapi total yang berangkat 40 anak kan dari semua program. Oke, terima kasih, Kak. Ini pertanyaan selanjutnya ini dari Hefni Rai. Ini dari UGM dia. Mau bertanya, Mbak, apakah lebih sulit mempelajari bahasa Inggris atau Jepang? Gimana ini, Kak, Mbak? Mbak Tuti, gimana ini? Bahasa Inggris atau Lebih Jepang, Mbak, yang sulit itu, bahasa Mbak? Inggris atau Jepang? Kalau saya karena udah kelamaan belajar bahasa Jepang kali ya, kan saya S1-nya juga bahasa Jepang kan. Saya malah sekarang lebih terbiasa pakai bahasa Jepang gitu dibandingkan bahasa Inggris gitu. Tapi ya tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sukanya bahasa Inggris, ngeliat bahasa Jepang tuh udah aduh kanjinya ribet gitu ya, tulisannya aja udah beda, keriting-keriting gitu nggak jelas. Mungkin lebih mudah dari segi hurufnya ya, mungkin lebih mudah bahasa Inggris sih. Grammarnya juga karena lebih dekat ke bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris lebih mudah ya dibanding bahasa Jepang. Oke, nih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya ini dari Hendy G. Siregar. Kak mau bertanya, bagaimana sih metode belajar Kak Tuti dalam belajar bahasa Jepang yang cocok untuk pemula? Bagaimana Kak Tuti? Metode belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang. Kalau saya dimulai dari Nonton suka film dulu ya. Dari suka dulu sih, saya sebenarnya belajar bahasa Jepang itu dari SMP malah. Udah sok-sokan gitu, belajar ngapalin hiragana, katakana gitu. Saya suka nonton kartun, nanti nama-nama kartunnya itu saya tulis gitu ya. Dulu kan zamannya saya SMP lagi zamannya Naruto, Sasuke, pokoknya saya tulis tuh nama-namanya tuh saya tulis pakai hiragana gitu. Pokoknya dari hal-hal yang saya suka gitu. Kalau kamu suka nonton anime, ya sering-seringlah nonton anime, nanti juga akan terbiasa dengan pendengaran gitu ya, ngomong Jepang. Nanti kosakatanya juga akan ada yang masuk gitu. Sambil dipelajarin juga bunponya gitu. Pokoknya mungkin orang beda-beda, tapi kalau metode belajar saya adalah dari anime sih, atau dari lagu saya belajar biasanya. Oke. Dari anime atau lagu ya, Mbak ya?
Yang kamu suka aja apa? Saya suka nyanyi Oke. ya dari anime, dari lagu gitu. Saya suka nonton ya dari anime. Iya. Ya. Oke, selanjutnya Kak, satu lagi Kak. Ya, Dari Putri Apriliani. Mau bertanya Kak, di Hokkaido University itu ada jurusan Tekkim atau teknik kimia apa enggak ya Kak ya? teknik kimia kayaknya ada di science itu. Yes. Saya ingat teman saya ada yang jurusan dari kimia gitu. Dia belajar di Hokuda itu ada. Jadi teman-teman mungkin bisa info lengkapnya cari di Universitas Hokkaido gitu ya. Ada pasti di ini dan semua banyak kok ada yang macam-macam ada natural science. Pokoknya science juga ada berbagai macam ininya ya, berbagai banyak bidangnya. Jadi nanti bisa dicari. Kalau menurut saya sih ada ya teknik kimia. Kalau nggak salah Oke. gitu ada sih. Saya pernah lihat, pernah dengar ada teman yang belajar itu. Oke Mbak, ini terakhir Mbak ini Mbak. Pertanyaan terakhir ini mungkin ya. Dari Herlina ini. Mbak, kalau Ya. uang sakunya yang diberikan oleh Max, itu apakah cukup untuk biaya hidup kita, Mbak? Misalkan untuk ngekos dan biaya makan, itu apakah cukup? Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Mbak Tuti, itu apakah cukup atau sisa atau ada yang kurang, misalkan uang sakunya itu, Mbak, dari Max? Kalau saya sih selama ini cukup-cukup aja gitu ya. Bahkan saya bisa sampai mengirimkan ke Indonesia gitu. Jadi untuk orang tua jadi ada saya memporsikan sendiri untuk orang tua sekian gitu. Untuk nabung saya sekian, untuk makan sekian, untuk apa namanya, untuk hiburan saya main gitu sekian. Menurut saya segitu cukup ya kalau teman-teman nggak terlalu hedon gitu hidupnya, nggak makan di luar terus ya, masak lah di rumah gitu ya. Kalau makan di luar terus mungkin ya lama-lama boros juga, tapi kalau pengalaman saya pribadi saya sampai bisa menyisihkan uang untuk mengirim ke rumah di Indonesia ya, berarti ya cukup, insya Allah cukup lah, Oke. cukup banget. Itu tergantung diri kita bagaimana manage uangnya ya, Mbak ya. Iya, iya. Oke. Oke, ini ada banyak sekali pertanyaan sebenarnya, tapi waktunya ini sudah ini ya, sudah apa lebih dari ketentuan sebenarnya 1 jam ini. Mohon maaf Eh ya. kalau Saya misalkan nanti kepanjangan. ada pertanyaan apa namanya itu yang lebih menjerumus, bukan menjerumus apa namanya, lebih menjuru ke beasiswa Max itu, misalkan mau DM Instagramnya Mbak Putih bagaimana itu Mbak? Ya boleh. Boleh nggak? Tadi saya udah menyertakan di awal gitu ya, kalau misalkan teman-teman mau tanya di apa namanya Instagram juga boleh gitu. Oke, oke. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini masih banyak sekali pertanyaan memang, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka belum semua pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman bisa kami sampaikan ke narasumber. Oke, teman-teman, berakhir sudah nobar kita pada malam hari ini. Kami beasiswa untuk kita bekerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang selaku media partner kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mbak Tuti Alawiyah yang telah menyampaikan materinya dengan sangat ya detail sekali ya bagi kita. Semoga ilmunya benar-benar bermanfaat dan juga bisa nanti teman-teman aplikasikan untuk mendaftar beasiswa Max. Apa itu ya? Oke. Oh ya Mbak Tuti, mungkin pesan kesannya dong untuk kita pada malam hari ini menggunakan bahasa Jepang dan juga bahasa Indonesia dengan ya Mbak ya. Bisa nggak Mbak? Dengan bahasa Jepang. Hai minasan, kyo arigatou gozaimashita. 少ないんだけど、でも皆さんに役に立てば嬉しいと思います。じゃあ皆さんも奨学金、国費留学生できるようにお祈りします。頑張ってください。Itu kali ya. Jadi saya menyampaikan untuk teman-teman terima kasih setelah hadir pada acara hari ini dan saya berharap teman-teman juga bisa untuk mengambil manfaat mungkin dari acara ini walaupun sedikit yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan saya berharap teman-teman bisa juga mendapatkan beasiswa untuk bisa belajar ke Jepang lewat beasiswa pemerintah Max ini. Ya, terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Tuti atas pesan-kesannya. Sangat membawa sekali ini ya. Mantap. Oke. Selanjutnya, kami peringatkan kepada seluruh peserta untuk screenshot sekarang, ya. Screenshot sekarang, karena kami akan memberikan link untuk mendownload e-sertifikat pada malam hari ini, ya. Sebelumnya langsung kita menuju ke ini, sesi foto bersama ya. Oke, silakan teman-teman untuk bisa membuka kamera masing-masing. Oke, sudah buka kamera ini ya. Oke, foto ya. 1, 2, 3. Another style. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Nobar pada malam hari ini. Ini link sertifikat belum dikirimkan ini ya. Sebentar ini. Oke, ini link sertifikat sudah diberikan oleh Kak Anggi. Silakan teman-teman nanti buka ya. Di situ ada permintaan bukti kalian absen pada malam hari ini. Buktinya bukti berupa screenshot ya. Oke, silakan di-keep dulu, di-copy dulu linknya. Oke. Sudah di-copy ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman dan juga narasumber yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih banyak semuanya telah hadir pada malam hari ini. Ini dari beasiswa untuk kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi, membawakan materi dari awal hingga akhir, terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Dan juga kami mengucapkan khusus terima kasih kepada Mbak Tuti Alawi yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dari kami, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next time. Oke, teman-teman bisa leave ya. Ya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Mari kita